Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini, detik ini, kita masih berada di bawah rahmatnya Allah. Kita masih berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih menyembah kepada Allah, masih menyebut nama Allah, dan masih membaca kalam-kalamnya Allah. Semoga apa yang kita lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh kita. Para asatidah, para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, para santri yang berbahagia, tanpa terasa bulan yang kita tunggu-tunggu selama ini kini pelan-pelan sudah hendak meninggalkan kita. Hingga sampailah saat ini kita pada malam yang ke-17. Rasanya baru kemarin sore. Kalau toh malam ini tidak ada peringatan nuzulul Quran, mungkin saya lupa ini malam keberapa ini. Untung ada nuzulul Quran. Waktu berjalan begitu cepat. Yang dulu rasanya lama, sekarang begitu cepat. Di balik cepatnya waktu, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan seiring dengan perjalanan waktu? Apakah waktu itu sia-sia begitu saja? Atau kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang puasa dan orang yang sholat di waktu malam, baik tarawihnya ataupun tahajudnya ataupun witirnya, yang berharap keridhaan Allah, berharap akan ridhonya Allah, maka bonusnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Yang penting imanan wahtisaban. Dan bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh atau secara menyeluruh adalah pada malam yang disebut malam nuzulul Quran. Dari Baitul Izzah ke Sama'id Dunya diturunkan secara menyeluruh, yang kemudian diturunkan kepada Nabi, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Al-Quranul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum
bis salati wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu, cahayai rumahmu bis salati wa qiraatil Qur'an, dengan salat dan baca Al-Qur'an. Pada saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mi'raj, beliau melihat ada satu tempat itu seperti langit, bercahaya, banyak bintang gemintang kayak gitu. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu apa? Apa ada langit lagi? Itu kok kelihatan kelap-kelip kayak bintang. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat jawaban dari Jibril mengatakan, wahai Muhammad, itu bumi tempat engkau tinggal. Terus yang berkelap-kelip seperti bintang itu adalah rumah. Rumah siapa? Rumah umatmu. Rumah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terang cahayanya, sebagaimana kita melihat bintang itu ada yang terang cahayanya, ada yang redup. Bahkan ada yang hampir-hampir kayak mau mati. Dikata Jibril alaihissalam, itu rumah yang bercahaya bagaikan bintang, itu rumah yang di dalamnya dibuat salat dan dibacakan Al-Quran di dalamnya. Makin banyak bacaan Al-Quran di dalam rumah tersebut, cahayanya makin terang tampak dari alamul malakut. Terus itu yang kelihatan redup sekali, itu rumah juga, rumah umatmu. Jarang dia baca Quran. Kok jarang baca Quran? Iya, dia cuma nonton HP aja tiap hari, Al-Qurannya nggak dibaca. Di masa-masa yang telah lalu, mungkin masa-masa kecil kami, masa remaja kami, yang kegemaran kami adalah Al-Quran. Karena tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Saat ini kan berbeda. Begitu mau tidur, sudah mau terpejam mata, ingat, oh HP ku di mana? Cari dulu sampai ketemu, taruh dekat tempat tidur. Begitu terbangun, tangannya meraba-raba, mana HP ku tadi? Apalagi tengah malam HP-nya bunyi, dah lihat ini ada chatting dari siapa. Yang dilihat itu adalah handphone. Sementara sudah 1 hari mulai pagi sampai malam Al-Qur'annya tak disentuh. Sebagian beralasan, saya memang tidak memegang Al-Quran, akan tetapi di handphone saya ada Al-Quran. Saya juga jawab, saya percaya kalau di dalam handphone Anda ada Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah Al-Quran yang di handphone Anda sudah Anda baca? Dan telah berapa kali khatam Anda membaca itu? Makin dijauhkan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita, imam buat kita, pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang di dalam bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran, hudal linnas, untuk petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menunjukkan mana ini petunjuk dan membedakan antara yang hak dan batil, antara yang baik dan buruk. Jika sepanjang hidup kita berpedoman pada Al-Quran, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, bagaimana kita akan berpedoman pada Al-Quran jika kita tidak pernah membaca? Satu, bagaimana kita akan berpedoman pada Al-Quran jika kita tidak tahu maksud isi daripada Al-Quran tersebut? Hanya seperti burung beo yang ngoceh tapi nggak tahu maksudnya. Itulah sebabnya membaca Al-Quran tidak banyak, akan tetapi dihayati maknanya, tadabbur dengan maknanya, itu lebih berarti daripada membaca banyak namun ngambang begitu saja tak tahu maksudnya. Makanya para ulama di dalam membaca Al-Quran ada kadang-kadang satu ayat yang diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang. Kenapa? Tadabbur. Tadabbur. Semisal dalam Al-Quran adalah surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana kita tahu semua itu?
Kita suruh berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Tapi ayat berikutnya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan. Ini di sana ada yang mengartikan bisikan yang maju mundur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan tersebut itu selalu masuk ke dalam hati manusia. Ujungnya apa? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Jadi yang membisikkan ke dalam hati kita, membisikkan ke dalam dada kita, ke dalam pikiran kita, bukan siapa-siapa, dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jin kita sudah jelas bukan bangsa kita, akan tetapi kita bangsa manusia. Apakah kita pernah bertanya, apakah kita sudah dapat bisikan-bisikan dari sesama manusia itu, bisikan yang menyesatkan, atau pertanyaan lebih dari itu, yakni apakah tergolong manusia yang membisikkan hal-hal yang tidak baik ke dalam dada manusia yang lainnya? Apakah aku menjadi penyebab orang tidak khusyuk dalam salatnya? Apakah aku menjadi penyebab orang ini hatinya tidak tenang? Apakah aku yang membuat orang ini jiwanya menjadi garang dan sebagainya? Ditanya di dalam diri. Jika kita menjadi penyebab tersebut, maka kita termasuk golongan minal jinnati wan nas. Ini kadang-kadang kita baca saja tapi nggak paham, tidak paham dengan isinya. Orang membaca surah Al-Ikhlas nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena dihayati maknanya. Ketika Allah berfirman qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, esa, apakah sudah mengesahkan Allah atau belum? Orang yang mengesahkan Allah tentunya dia akan mengesahkan dalam segala-galanya. Esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya, dan seterusnya. Artinya apa? Jika ada sifat yang macam-macam, itu adalah hanya sifatnya satu. Sifatnya siapa? Sifatnya al-haq, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selama ini kita merasakan hal yang demikian? Jika belum, berarti perlu menghayati lebih dalam makna-makna Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di antara umat Islam yang bisa menyampaikan, mendalil dengan Al-Quran, berdiri di depan orang banyak, tegak di atas mimbar, menyampaikan beberapa ayat Quran dan hadis, akan tetapi sulit untuk mengamalkannya. Ini orang-orang yang nanti akan apa? Akan dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri. Kam min qari'in wal Quran yal'anuh. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuknya. Kenapa? Karena isi daripada Al-Quran itu diinjak-injaknya. Al-Quran dibaca, namun isinya justru banyak dilanggar. Ngerti Al-Quran memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, tapi berani kepada orang tua. Ngerti riba itu haram, akan tetapi riba tetap jalan. Ngerti harta orang lain itu haram untuk dirinya, akan tetapi tetap harta orang lain diembat juga. Jika demikian, mana Al-Quran yang ada di dalam hati kita? Bagi umat Islam yang masih dalam tahapan belajar, membaca baik itu pun sudah syukur, alhamdulillah. Bagi yang tidak tahu isinya, tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya dalam Al-Quran, baca Al-Quran itu terus menerus, hayati, pokoknya baca dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, baca dengan baik, insya Allah itu pun akan menjauhkan kita dari segala keinginan, akan menghantarkan kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan Al-Quran, baca, baca, dan baca. Bahkan dikatakan apabila kita ini umat Islam sudah bisa baca Al-Quran, dalam satu hari membaca Al-Quran kurang dari 100 ayat, ini orang sudah bermaksiat kepada Allah. Dalam satu hari satu malam kurang dari 100 ayat bacanya, sudah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tidak baca sama sekali. Memang syahrul Quran adalah syahrul Ramadan. Al-Quran turunkan di bulan Ramadan, maka semangat orang untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi bukan itu saja. Nanti setelah Ramadan tentunya kita harus tetap semangat untuk membaca Al-Quran tersebut.
Jadikan Al-Quran ini keperluan kita seperti makanan atau minuman kita. Kalau tidak membaca Al-Quran rasanya haus. Kalau tidak membaca Al-Quran ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak membaca Al-Quran rasanya ada yang rugi. Jika ini sudah kita rasakan, maka membaca Al-Quran kita akan merasakan lazat atau manisnya membaca Al-Quranul Karim. Dan orang-orang yang seperti ini yang akan dapat syafaat dari Al-Quran kelak di hari kiamat. Lagi-lagi Al-Quran. Dan setelah diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bertahap dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sesuai dengan peristiwa. Saat ada peristiwa ini diturunkan satu ayat, maka di situ ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud ya, ini asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran itu ada. Yang diturunkan bertahap sampai kurang lebih 23 tahun. Ayat per ayat sampai kurang lebih 23 tahun hingga ayat yang terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, saat ini, hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Ya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Saat itu saat wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah Rasulullah berada di atas bongkah batu. Di situ Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat terakhir. Ketika turun ayat ini, apa yang terjadi? Para sahabat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, bersyukur karena apa? Islam sudah sempurna. Namun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Menangis. Karena tangisannya ditanya, wahai Abu Bakar, Islam sudah disempurnakan, kenapa engkau menangis? Sayyidina Abu Bakar orang yang lembut hatinya, orang lembut jiwanya. Saat menghayati apapun yang diturunkan oleh Allah, maka beliau berkata, sesuatu apabila sudah sempurna tentunya akan mengalami kekurangan. Apapun apabila satu hal dibangun sudah sempurna selesai, setelah itu adalah kekurangan. Dan tahu tidak, ketika Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan Islam sudah sempurna, nikmat sempurna, berarti tugas Rasul akan berakhir. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis. Kenapa? Ini adalah saat-saat akan perpisahan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak contoh-contoh seperti itu. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang keras hatinya, keras jiwanya. Siapa yang dekat dengan dia akan terpisah antara kepala dan tubuhnya. Itu adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Akan tetapi luluh hatinya ketika Al-Quran dibacakan oleh adiknya yang bernama Fatimah kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab, dan Sayyidina Umar Ibnul Khattab kemudian mengucap 2 kalimat syahadah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Al-Quran. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran, setiap hari dia baca Al-Quran, pokoknya Al-Quran dibaca, tiap hari dibaca. Dalam satu qaul dikatakan, orang yang rajin baca Al-Quran atau Al-Quran dijadikan bacaan setiap hari, paham atau tidak, tapi dia baca Al-Quran, orang demikian ini akan diselamatkan di hari tuanya dari kepikunan. Tidak akan pikun orang yang seperti itu. Mau pikun? Siapa yang mau pikun? Udah makan ngomongnya belum? Orang pikun. Jadi untuk menghindarkan diri dari sifat pikun adalah Al-Quran. Tapi jangan kita niat baca Al-Quran supaya tidak pikun. Baca Al-Quran itu berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif 1, lam 1, mim 1, berarti 3. Satu huruf aja diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang indah di sisinya. Lalu bagaimana yang kalau kita baca lebih banyak dari itu? Ya, bagi para santri bolehlah untuk punya tertib sendiri dalam setiap hari satu malam 1 juz.
Satu malam satu juz. Tidak lama satu juz itu, tidak lama. Jangan semangat baca Al-Quran satu juz kalau lagi ada undangan saja. Undangan hataman Al-Quran semangat banget baca Quran per juz itu masing-masing baca. Kenapa? Karena pulangnya dapat amplop. Amplopnya berupa nasi bungkus. Semangat. Bukan, baca itu tiap hari, baca sambil nunggu berbuka puasa. Daripada apa? Daripada menghadapi makanan sambil apa? Sambil gambleh itu apa? Gambleh itu sambil ngiler nunggu makanan, baca Al-Quran atau berzikir atau bertasbih. Sahur, habis sahur nunggu subuh, baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kitab yang mudah untuk dihafal. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu paling mudah untuk dihafal. Al-Quran. Kemudian dari seluruh isi Al-Quran ada induknya Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit di induknya Al-Quran ini. Apa induknya Al-Quran? Suratul Fatihah. Diriwayatkan kelak di hari kiamat ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya alal Fatihah gumu, hei ahli Fatihah berdirilah kalian, berdirilah kalian. Maka berdiri sekelompok manusia, berdiri. Ternyata apa? Yang berdiri sekelompok tersebut adalah ahlul Yaman, orang-orang Yaman ternyata. Kenapa? Karena kebiasaan Al-Fatihah. Maka selesai baca doa selesai apa? Bisiril Fatihah, siril Fatihah, Fatihah, Fatihah. Fatihatul kitab lima Qur'an. Jadi Fatihatul kitab itu tergantung orang yang baca mau buat apa. Kalau Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an itu syifa, obat dan rahmat bagi seluruh alam. Obat apa? Obat zahir juga obat batin. Ketika para sahabat berkemah di satu tempat, kemudian kepala kampung tempat berkemah itu sedang sakit. Lalu dicarikan obat. Dokter-dokter sudah gak mempan. Dokternya dokter siapa kita nggak tahu, pokoknya tabib ya, para tabib itu dokter. Udah nggak ada yang mempan ngobati dia. Akhirnya apa? Datang ke kemahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu didatangi oleh seorang sahabat dan dia datang ke tempat kepala kampungnya atau kepala sukunya yang sakit itu. Setelah dia bacakan sesuatu, ya. Bacakan sesuatu lalu disuruh minum. Contohnya alhamdulillah. Minta maaf ya, saya sambil duduk di atas. Ini minta saya tadi. Kenapa? Karena masih mulai tadi pagi itu. Tapi untung tadi manasik kuat gitu ya. Di sore manasik. Nah, di akhirnya apa? Dibacakan sesuatu, sembuh. Kepala kampung ini sembuh. Begitu sembuh, keesokan harinya orang-orang kampung itu datang ke kemah sambil membawa kambing sebanyak 30 ekor. Berarti Al-Quran itu mahal, ya. 30 ekor. Kemudian kata sahabat yang lain, ini ada orang ngasih hadiah kambing, ya kita potong, kita potong, kita potong. Ini orang-orang Arab, apalagi para sahabat, kalau sudah punya kambing kita potong, kita potong. Kita beda, ya. Punya kambing, yuk kita jual, kita jual, kita jual, kita jual. Duitnya belikan macam-macam itu pikirannya. Dipotong, dimakan bareng-bareng itu mereka. Apa katanya? Jangan, menunggu Rasulullah. Kenapa harus menunggu Rasulullah? Aku belum tahu apakah ini halal atau tidak orang ngasih hadiah ini.
Dua-dua ketika Rasulullah SAW datang bertanya kepada sahabat, ini kok banyak kambing? Iya ya Rasulullah, ada orang memberikan hadiah. Oh, atas dasar apa mereka memberikan hadiah? Di sini kepala kampungnya sedang sakit ya Rasul, kemudian saya datangi dan alhamdulillah sembuh. Kamu apakan? Saya bacakan Fatihah ya Rasul. Saya bacakan Fatihah, suratul Fatihah. Apa kata Rasul? Fatihatul kitab lima quri'alah. Fatihatul kitab ini terserah mau dibaca untuk apa saja. Fatihatul kitab syifa kulli syai' gitu ya. Fatihatul kitab adalah obat dari segala sesuatu, begitu. Fatihatul kitab syifa kulli syai', obat segala sesuatu. Terus gimana ini? Ini karena ini hadiah halal. Kalau mau potong-potonglah kambing itu. Syifa bedanya dengan dawa. Apa? Kalau dawa itu obat tapi masih ada efek samping. Mungkin obat ini enak diminum, efek sampingnya ngantuk. Obat ini enak diminum, efek sampingnya ginjalnya yang sakit. Akan tapi kalau syifa itu tidak ada efek sampingnya. Ya, kalau obat-obatan dunia mungkin herbal lah ya. Herbal, tapi manjur ini. Ya. Syifa. Maka apabila Anda sakit hati, perasaan resah, gelisah, gundah dan sebagainya, baca aja Al-Quran. Baca Al-Quran. Tadabbur, baca Al-Quran dengan indah. Jangan buru-buru baca Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfikun. Pelan-pelan dibaca, dihayati sampai betul-betul meresap masuk ke dalam darah daging kita. Sehingga apa? Lisan kita ini basah dengan Al-Quran dan hati kita, pikiran kita membayangkan itu Al-Quran. Maka dari itu membaca dengan menghafal itu nilainya lebih banyak membaca. Meskipun sudah hafal, kita membaca itu. Makanya jangan pernah meremehkan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Meskipun mengajarkan Al-Quran pada tahapan awal, justru tahapan pemula itu yang lebih sulit. Ngajari mulai abatasa, alif ba ta dulu ya. Alif ba ta. Ada alif fathah, alif kasroh, alif dhammah. Ada alif jabar, alif jarai, alif pesu ya. Dulu macam-macam. Alif di atas a, alif bawah i, alif depan u. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammah mu, matamu. Iya. Loh. Mim fathah ma, ta fathah ta, mim dhammamu bacanya gimana? Gimana bacanya? Masa aku di mata-mata nih? Ya. Kan saya tadi baca ya. Jangan sampai kita umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Apalagi baca Al-Quran masih tersendat-sendat. Tapi sendat-sendat itu pun masih dapat pahala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir bacaan Al-Quran nanti bersama orang-orang yang baik, para nabi, para siddiqin. Alladzi yaqra'ul Quran yatata', orang yang baca Al-Quran tapi yatata' tersendat-sendat. Baca Al-Quran masih tersendat-sendat. Mil lah, kok mil lah ya. Irrahman Irrahim. Jadi yang belum lancar dilancari. Saya masih dengar di dalam tadarus itu masih ada yang delele nggak lancar ya, salah-salah diulang-ulang ya, itu dilancari lagi ya. Tapi ada yang lancar ya, sampai nggak jelas. Baca Yasin saking lancar sampai nggak jelas. Yasin turja'un, tahu-tahu ya, jelas. Yang jelas baca Al-Quran. Nah, kembali kepada Fatihah tersebut. Fatihah ini dari awal ketika kita membaca
Coba dari hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada di dunia ini yang patut dipuji, tidak ada seorang pun yang patut dipuji, dan tidak ada satu makhluk pun yang patut untuk dipuji, karena seluruh pujian itu milik Allah. Allah berhak memuji dirinya sendiri, Allah berhak memuji hambanya, hambanya berhak memuji Allah, hambanya juga memuji kepada hambanya. Itu semuanya milik Allah, bukan milik kita. Karena manusia bisa terpuji lantaran Allah yang menghendaki orang tersebut dari terpuji, maka pujian milik Allah. Siapa? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah kasihnya tak pilih kasih, sayangnya tak pandang sayang. Allah Ta'ala memberikan kepada siapa saja, bahkan orang yang membenci kepada Allah sendiri itu dibenci beri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifat rahmannya Allah. Namun ada sifat rahimnya Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang dicintainya, yakni orang-orang yang beriman kepadanya dan mengikut akan syariatnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini kalau sifat ini kita ikuti, hamdalah, kita tidak pernah merasa terpuji, tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa ini dan sebagainya, dan punya sifat kasih sayang. Siapa lagi Allah tuh? Maliki Yaumiddin. Ini raja di hari kiamat cuma Allah. Di hari kiamat itu yang namanya pejabat-pejabat itu nggak ada lagi, nggak ada artinya, ada di hadapan Allah. Sampai bos-bos yang kaya-kaya itu nggak ada artinya di hadapan Allah, hanya Allah semata. Setelah itu kita ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan, mohon kepada Allah. Ya, menyembahnya kepada Allah. Makanya hati-hati bacanya. Syaddahnya jangan ditinggal. Kalau syaddahnya ditinggal, iyyaka na'budu, kepadamu matahari kami menyembah, iyyaka nasta'in, kepada matahari kami mohon pertolongan. Oh, jadi orang apa? Jadi Jepang ini nanti. Sudah ngomong, ya Allah, kami hanya menyembah Engkau ya Allah, kami hanya minta pertolonganmu ya Allah. Minta apa? Kata Allah, minta apa? Minta. Ditantang oleh Allah kita, minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Redaksinya pun Allah Ta'ala sudah ngatur. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu sirat atau jalan yang dilalui oleh orang-orang soleh. Makanya kita harus dekat dengan orang soleh supaya apa? Supaya jalan kita lurus sebagaimana jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jalannya lurus, insya Allah selamat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa? Di akhir zaman banyak orang-orang yang sesat. Yang belajar agama bisa sesat, apalagi yang tidak belajar agama. Kok belajar agama bisa sesat? Iya. Karena akhir zaman ini banyak agama yang aneh-aneh. Katanya sih Islam tapi aneh-aneh. Belajar agama gini-gini kemudian nggak sholat lagi, belajar agama gini-gini dan lain sebagainya dah. Makanya hati-hati kalau mau belajar, belajarlah sama orang yang jelas, pendidikannya jelas, alamatnya jelas, apa yang disampaikan pun jelas. Ya. Kalau mau dipelajari lagi Fatihah ini, silahkan ya, silahkan. Untuk lebih mendalami lagi, itu ada satu buku ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, namanya Samudra Al-Fatihah. Jadi nanti kita bisa mendalami di dalam ini. Jadi makna Fatihah itu mulai Bismillah sampai Waladhdallin, maksudnya apa dan sebagainya. Nama bukunya Samudra Al-Fatihah. Bisa dibaca.
untuk mendalami. Nggak bisa kita baca maknanya apa, nggak ngerti maknanya. Kan sekarang Al-Quran banyak yang di sebelahnya ada artinya, banyak, baca itu. Saya pernah mewiridkan itu, baca Al-Quran 1 juz plus maknanya. Setiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz tapi sama maknanya. Saya baca dengan suara lantang, suara keras. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah, yang anugerah itu sungguh luar biasa. Gimana anugerahnya? Nggak saya ceritakan di sini. Coba ya. Dan orang-orang yang belajar, mau belajar ini kok susah, mau menghafal susah, mau belajar nggak bisa-bisa, dan lain sebagainya lah ya. Baca Al-Quran, insya Allah cerdas. Jadi kalau orang yang kurang-kurang cerdas tuh rajin-rajin baca Al-Quran akan jadi cerdas. Al-Qurannya males, sudah orangnya pinternya kelewat sampai jeglek kembali ke permula, artinya nggak pinter. Ini kalau sesuatu blok sudah sini kan balik lagi ke nol ya. Pinternya kelewat sampai nol nilainya. Baca Al-Quran jarang. Bagi yang sudah berumah tangga, bisa kalau mau baca di HP ada Al-Quran, sambil di jalan di mana saja bisa baca Al-Quran. Tidak harus membaca Al-Quran itu, tidak harus membaca mushaf yang dibawa itu, selagi masih bisa membaca Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Pokoknya dalam sehari semalam jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Jangan coba-coba jawab dengan jawaban yang aneh ya. Maksudnya apa? Jelas saya baca Al-Quran karena setiap sholat saya baca Al-Quran. Bukan itu, di luar sholat maksudnya. Di luar sholat. Di bulan Ramadan alhamdulillah rajin baca Al-Quran. Di luar Ramadan juga harus rajin membaca Al-Quran. Di pondok rajin baca Al-Quran, begitu pulang harus tetap rajin membaca Al-Quran. Kalau anak pondok, maaf ya, kok sampai malas baca Al-Quran, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amit-amit jabang bayi lanang wedok songgoi ditene aja nurun anak putu kudu gitu. Anak di pondok kok malas baca Al-Quran, kemudian sudah pulang di rumah Al-Quran ditaruh dan tidak dibaca lagi. Itu yang membuat kehidupannya menjadi sulit. Karena apa? Sudah melupakan Al-Quran ya. Maka muliakanlah ahlul Quran, guru-guru yang mengajar Al-Quran. Jangan pernah meremehkan, termasuk guru-gurumu yang telah mengajarkan kepada kalian di kampung-kampung kalian masing-masing. Mereka adalah orang yang sangat berjasa. Kenapa? Menunjukkan satu kalimat yang indah, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peringatan malam hari ini kita berharap kepada Allah, bukan hanya sekedar peringatan, bukan hanya sekedar peringatan, bukan acara seremonial begini saja, tapi kita berharap dengan peringatan malam hari ini betul-betul kita menjadi orang-orang yang ingat dan setiap hari tidak pernah libur dalam membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim menjadi satu hal yang utama di dalam diri kita, sehingga walaupun kalian tidak hafal tapi setengah hafal. Ketika ada orang baca ini lanjutannya ini ngerti. Kenapa? Karena sering mendengar atau sering baca. Itu baca Rotibul Haddad tiap hari, padahal tidak menghafal, akan jadi hafal sendiri. Padahal apa? Tidak menghafal, karena setiap hari ngikuti baca. Begitu juga kalau kita setiap hari baca Al-Quran, maka nanti apabila ada orang baca Al-Quran kemudian salah, ini di hati kita udah negur, salah ini. Nanti lihat dalam Al-Quran memang salah, memang salah. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan rajinnya membaca Al-Quran. Waktu jangan banyak disia-siakan untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk tidur dan sebagainya. Gunakan sebaik mungkin. Mumpung kita berada di dunia dan diberikan oleh Allah masih kesempatan untuk
banyak beribadah kepada Allah. Dimulai saat ini dan kita niatkan selanjutnya, bukan ini saja, selanjutnya seumur hidup kita tidak akan pernah mengamalkan, tidak akan pernah melupakan Al-Quran, dan Al-Quran kita jadikan bacaan utama di dalam hidup kita. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.